Oh ini jatuh Siapa sekali. tahu dengan Ibu Menteri, siapa tahu nanti jadi Menteri juga ya Bu. Iya. Lagunya seperti apa Nita? Hitam kulit keriting rambut, aku Papua. Aku Papua. Luar biasa. Dia dimanapun, kita merantau kemanapun, saya di Jakarta, anak-anak ini juga di Jakarta atau di mana saya di luar dalam negeri, namun tetap kami adalah Papua. Papua. Biar Tetap. dimanapun, sejauh manapun, sudah melakukan apapun, tapi aku Papua. Tetap Papua. Luar biasa. Bagi yang belum pernah menginjakkan kaki ke bumi Papua, bagi orang-orang yang mungkin baru tahu Papua dari televisi, dari cerita-cerita, bisa Ibu gambarkan apa yang ada di sana yang tidak mungkin bisa didapatkan orang yang belum pernah ke sana? Suku dan budaya yang begitu unik. Di Papua terdiri dari 250 bahasa yang saya pikir tidak ada di tempat lain kecuali di Papua. Kalau ditambah dengan Papua Nugini 770 bahasa, masa di satu pulau besar itu hampir memiliki 1000 bahasa lokal language. Baru dari bahasa saja sudah sedemikian banyak macamnya. Baru dari satu hal. Baru dari bahasa, belum lagi yang ada di dalam, ada burung cendrawasih, ada buah matoa. Mungkin matoa sudah tumbuh di sini, tapi kebanyakan tumbuhnya di Papua. Dan ada flora dan fauna yang banyak tidak terdapat di sini. Hanya ada di sana. Hanya ada di sana. Perempuan pertama yang memperoleh gelar profesor guru besar. Kalau di daerah-daerah lain mungkin sudah sederetan itu ibu perempuan-perempuan yang bisa mendapatkan itu. Apa yang berbeda? Apa yang membedakan Yohana Yembise dan bagaimana kemudian itu bisa ditularkan sehingga nanti Nita, Ayu dan begitu banyak perempuan-perempuan lain, anak-anak lain juga bisa mendapatkan hal itu? Yang membedakan itu ada bagaimana adat istiadat yang begitu kuat di Papua bisa kita tabrak, jadi pakai sistem tabrak ini ya, sehingga bisa maju terus. Kalau sampai adat ini kita tetap pegang kuat, maka tidak akan bisa maju perempuan-perempuan. Apa yang Anda tabrak waktu itu Bu Yohana? Tabrak. Apa yang ditabrak? Begini ya, kalau dilihat ya, perempuan-perempuan Papua itu kalau sudah menikah, kebanyakan orang tuanya meminta kalau bisa ya tinggal di rumah, ngurus suami, keluarga, dan sudah cukup sampai di situ ya sebaiknya di dapur aja. Banyak saya lihat sarjana-sarjana S1 dari Universitas Cendrawasih yang tamat juga tidak sempat bekerja, namun memilih tinggal di rumah mengurus suami dan anak. Jadi saya termasuk yang punya keinginan kuat, punya motivasi kuat, karena ingin mencoba, aja so excited. Kalau orang lain bisa, kenapa saya tidak bisa? Why not? Akhirnya saya coba, ternyata bisa. Ternyata bisa. Dan kuncinya itu akses kesempatan, akses untuk bisa memperoleh pendidikan. Akses itu aja. Pokoknya akses peluang kesempatan itu harus ada. Saya pikir bisa berkembang. Ini saya harapkan ke depan Nita dan Ayu, generasi kita yang muda ini bisa ke situ. itukah juga mengapa Anda Prof. Yohanes melakukan itu? Tapi kenapa Papua? Kenapa Anda fokus sejak awal tahun 2002 Anda sudah ke Papua, datang untuk mencari mutiara-mutiara yang belum terpoles? Kenapa Papua? Karena itu daerah yang sama sekali tidak tersentuh. Jadi dan juga daerah yang dianggap paling terbelakang. Nah ini merupakan satu tantangan bagi saya. Bahwa kalau saya bisa tanganin anak-anak dari daerah yang dianggap paling terbelakang, maka saya pikir kita bisa bantu daerah-daerah lain juga gitu loh. Dan kenyataannya yang orang anggap itu daerah yang paling terbelakang dan orang-orang yang dianggap terbelakang ternyata tidak begitu gitu. Dan ini bisa apa yang Anda dibuktikan. temukan? Persepsi orang terbelakang, tidak pintar begitu ya. Dan yang Anda temukan Awalnya waktu saya ke Papua memang saya lihat keadaannya memang menyedihkan. Jadi waktu datang ke sana mereka nggak bisa hitung, nggak bisa membaca gitu ya. Nah kemudian saya tapi punya pemikiran bahwa ini bisa dibantu. Saya yakin, nggak mungkin nggak gitu. Nah itu sebabnya saya bawa anak-anak mereka
dan dilatih, ternyata emang bisa gitu. Dari anak-anak yang tadinya nggak ada harapan, nggak mampu, sekarang bisa jadi menang lomba-lomba gitu ya. Misalnya di sini ada Ayu ya. Ayu ini kan menang lomba Olimpiade Matematik tingkat Asia, dapat emas gitu. Nah, ya, Nita ini dia asalnya dari Ruga, tapi dia bisa dapat medali perunggu di Beijing gitu. Nita dapat medali perunggu di Beijing. Ya, jadi dan mereka ini uniknya gini, mereka sekarang masuk kelas jenius, sekolah jenius ya. Di sekolah jenius itu hanya ada 9 anak, dan itu IQ-nya rata-rata 140 ke atas lah ya. Dan dari 9 anak itu 2 dari Papua ini. 2 dari Papua, kelas jenius. Kemudian yang menarik adalah kalau tanya murid-murid anak sekolah jenius itu, siapa yang matematika paling hebat? 2 anak ini. 2 anak ini paling Ya, hebat. Wah, yang hebat di kelas itu. dari awal mau ikut ke Jakarta untuk belajar matematika? Iya. Kenapa langsung mau? Kalau kita itu di sana itu kalau dari Jakarta itu udah wow banget.